Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Semoga teman-teman selalu sehat, yang sedang sakit seperti sahabat saya Mas Kusnara, semoga segera disembuhkan dan lekas fit kembali ya. Amin, amin, amin. Baik, first of all, ini adalah kokpit saya. Di sini Yamaha MT25 pakai stang Rizoma. Ada phone holder atau phone mount di sini. Kemudian ada USB charger. Ada voltmeter, ada saklar untuk fog light di depan, dan saya pakai gas spontan ya di sini ya, yang kabel gasnya sudah tidak standar. Banyak fungsional tambahan di sini, tapi bagi saya masih enak untuk dilihat dan bisa kita fungsikan secara maksimal. Siang menjelang sore ini saya pengen sharing sedikit tentang bagaimana memposisikan kabel motor kita ya, entah kabel gas, kemudian kelistrikan ataupun kabel kopling itu supaya fungsinya prima tapi tetap enak untuk dilihat. Pertama adalah gunakan jalur sesuai dengan settingan pabrik ya teman-teman ya. Meskipun saya menggunakan kabel yang sudah dimodify, kabel Sabre, kemudian saya pakai koplingnya KLX, saya akan selalu menggunakan jalur-jalur yang sudah dipakai oleh kabel standarnya. Seperti kabel gas ini ya teman-teman ya. Semua jalur yang sudah disediakan ini dipandang sebagai jalur yang paling aman ya teman-teman ya. Aman dari gesekan suhu mesin teman-teman. Yang kedua adalah ketika kita pengen modifikasi gitu, mau pasang saklar baru, kemudian USB kabel, otomatis kabelnya akan panjang ya teman-teman ya, termasuk koneksi ke relay di sana. Ukurlah sepresisi mungkin supaya dia itu tidak terlalu ekses ya, tidak terlalu berlebih, tapi jangan ngepres juga teman-teman. Seperti kita lihat di lampu di sini, saya tidak terlalu memaksakan kabel ini untuk terlalu tegang, jadi ada belokan-belokan di sini teman-teman. Sama di relay, kalau kita lihat kabel yang ke arah relay itu tidak lurus, tapi dia belok-belok ikutin jalur. Yang dekat aki juga sama ya teman-teman ya, dia nggak langsung lurus ke aki, tapi dia ada belokan di sini. Tapi juga jangan terlalu nyampah ya teman-teman ya, mungkin sekitar 3 atau 4 cm lah, itu sudah lebih dari cukup untuk tujuan ke depan ketika kita mau mindahin atau setidaknya mau ganti konektor lah, kan kita mesti motong, kita pasang konektor baru buat jaga-jaga supaya kabelnya itu nggak terlalu kependekan. Kadang kita sering lihat ya, misalnya ganti stang yang fat bar atau kita pasang racer dan kita sudah ganti dengan braided steel brake hose, kabel itu dikeluarkan dari jalurnya dan kadang-kadang juga tegang gitu. Kebetulan saya pakai stang Rizoma, ini saya pakai brake hose-nya punya Hel, ini panjangnya sekitar 90 cm. Atau misalnya teman-teman kebingungan ya, kira-kira berapa sih kebutuhan kabel saya ketika saya mau ganti stang. Teman-teman cuma butuh benang ini, jadi kita tarik benang ini, ngikutin jalur standarnya motor sampai ke bawah dengan lekuk-lekuknya. Setelah itu kita potong. Begitu kita potong, kita tarik si benang ini dan kita ukur menggunakan meteran. Itulah kebutuhan kabel teman-teman. Next tip adalah secure your cable ya, amankan kabelnya teman-teman ya. Amankan artinya jangan sampai kabel itu tuh goyang kemana-mana. Misalnya saya pakai kabel klakson di sini, dia akan melintasi bagian mesin, kemudian bagian radiator ya. Ini adalah posisi bagian-bagian motor yang panas. Pengamanannya adalah dengan pengikat ya teman-teman ya, klem. Yang paling simpel adalah kabel tis di sini. Kemudian konektor-konektor yang harusnya posisinya statis, biar dia nggak goyang-goyang, kita ikat juga dengan kabel tis. Kabel kopling, nah ini bisa nyentuh juga nih ke bagian radiator, bisa kita amankan dengan kabel tis. Cuman jangan kenceng-kenceng ya teman-teman. Kabel tis adalah bahan yang paling murah, simple, gampang dicari, dan mungkin tahan ya terhadap suhu kita ya, yang tropical. Kita bisa juga pakai yang seperti ini, velcro, cuman mungkin lebih ke pemakaian yang di dalam tertutup dari debu, air, dan lain sebagainya, karena dia lumayan akan berkurang ya kekeratannya ya, seiring dengan perubahan iklim. Bahannya kain teman-teman. Next one, ini yang saya sering lihat di motor-motor Eropa, ini modelnya kayak gini, karet. Ini nggak ada di Indonesia ya, koreksi saya kalau saya salah, mereknya Savage. Nah ini pemakaiannya seperti ini. Ini cukup fleksibel, kayak kita pakaiin sabuk aja, dan dia melar, bisa buat ngikat kabel dengan jumlah yang lumayan banyak ya teman-teman ya. Dia akan nyesuaiin.
dan katanya ini sudah teruji ya. Ini enggak seperti bahan-bahan rubber biasa yang gampang melar, gampang retak. Keren ini. Barangkali kalau teman-teman nemu kabel yang searah gini ya, dua kayak kabel gas ini yang push pull, ini bisa kita satuin seperti ini. Ini sebenarnya bikinnya dari konektor kabel seperti ini yang saya potong di ujung dan ujungnya, kemudian saya satuin. Jadinya seperti ini. Atau seperti ini. Barangkali cuma dua kabel yang tidak saya ikat terlalu kencang. Yang pertama adalah kabel gas dan yang kedua adalah kabel kopling. Karena dia harus bergerak freely. Dia sering difungsikan ya, ditarik dan dilepas, ditarik dan dilepas. Makanya dia harus fleksibel mungkin. Dan kalau lihat di sini teman-teman, yang lain saya ikat, hanya kabel gas saja yang tidak saya ikat. Bahkan kabel gas ini juga saya sempat atur ya. Saya kalahin untuk motong ujungnya. Saya kasih nipple seperti itu supaya dia lebih free. Kalau kepanjangan itu kan suka nekuk dan bikin gas itu nggak balik. Kemudian kurangi gesekannya ataupun kabel rubbing ya teman-teman ya. Kadang-kadang stang kalau kita tarik kanan kiri gitu suka bunyi kriat-kriat gitu. Itu mungkin salah satu indikator ada yang bergesekan, salah satunya kabel. Tapi harusnya kalau sudah kita ikat, kabel-kabel itu akan bergerak bersama ya. Jadi tidak akan terjadi gesekan. Nah, selebihnya mungkin ke arah frame ya teman-teman ya, seperti kabel kopling ini. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada semacam pelapis. Jadi fungsinya adalah ketika kabel kopling ini bergerak, dia akan licin ya, gesekannya itu diperkecil. Tidak akan ada gesekan ke frame. Bentuknya seperti ini sih sebenarnya. Jadi dalamnya itu adhesif lengket, sementara luarnya itu licin. Ini buat mengurangi gesekan. Baik, barangkali itu aja teman-teman yang bisa saya share sedikit saja, gak lama. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas atensinya dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.